Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di sini dalam pembelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang VPN server, yaitu sebuah layanan virtual private network. Apa yang dimaksud dengan VPN server? Sebelum kita membahas tentang VPN server, maka terlebih dahulu dijelaskan di sini bagaimana topologi sebuah VPN server dalam sebuah jaringan, di mana sebuah server yang memberikan layanan VPN berada pada suatu jaringan lokal di tempat yang lain. Kemudian ada sebuah klien yang juga berada pada sebuah jaringan lokal di tempat yang lain juga dan berbeda dengan server, sehingga untuk menghubungkan sebuah klien atau beberapa klien terhadap server adalah menggunakan sebuah jaringan internet. Jadi koneksi antara server dengan klien ini adalah melalui sebuah jaringan internet. Nah, VPN ini adalah sebuah layanan yang diberikan oleh server kepada klien agar dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan publik yang pada dasarnya adalah jaringan yang tidak aman. Tetapi dengan adanya VPN, maka jaringan tadi akan menjadi sebuah jaringan privat atau jaringan pribadi yang dapat diletakkan di dalam sebuah jaringan internet atau jaringan publik. Artinya, membuat sebuah jaringan privat di dalam sebuah jaringan publik atau jaringan internet. Dengan demikian, maka koneksi antara klien kepada server ini akan menjadi sangat aman dan tidak bisa diakses oleh orang-orang yang berada di dalam jaringan internet. Nah, sebelumnya di sini dibahas bahwa VPN tadi adalah virtual private network yang merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara pribadi melalui jaringan internet atau jaringan publik. Disebut dengan virtual network karena VPN merupakan jaringan internet sebagai media perantaranya atau koneksinya bukan secara langsung. Lalu disebut private network karena VPN bersifat pribadi, artinya hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Sementara VPN server adalah suatu server yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga koneksi klien ke server melalui jaringan publik dapat berlangsung secara aman, seperti halnya menggunakan jaringan pribadi. Kali ini kita akan membahas jaringan VPN server yang kita simulasikan menggunakan Debian 9, di mana VPN server yang kita gunakan adalah Point-to-Point Tunnel Protocol atau PPTP, yang merupakan salah satu service yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN. Nah, baik, kita langsung saja pada pelaksanaan simulasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah virtual machine, yaitu sebuah Debian 9 yang saya namakan dengan Debian 9 VPN PPTP. Ini adalah sebuah virtual machine yang baru saja diinstal. Oke, langkah pertama adalah sebelum kita melakukan konfigurasinya, terlebih dahulu kita setting agar virtual machine ini mendapatkan koneksi internet, karena VPN akan kita akses melalui internet. Caranya, kita konfigurasi pada network, lalu di bagian adapter 1 saya akan gunakan bridge adapter, kemudian name-nya akan saya arahkan kepada wireless, di mana wireless saya ini sudah terhubung ke internet. Jadi pastikan wireless Anda itu sudah dihubungkan ke internet. WiFi Anda sudah mengakses layanan internet. Kemudian pada advance-nya pastikan kabel sudah connect. Lalu oke, lalu jalankan. Kita tunggu proses booting. Nah, sekarang kita sudah login menggunakan super user. Masukkan passwordnya.
Nah, sebelum kita konfigurasi, terlebih dahulu akan saya tampilkan IP address saat ini. Di sini IP-nya masih menggunakan IP DHCP. Lalu kita ganti. Saya akan konfigurasi dahulu IP-nya. Nano etc network interface. Nah, di sini sebenarnya cukup kita biarkan saja. Saya ganti aja seperti konfigurasi biasa, auto npanel S3, npanel S3 init DHCP. Artinya adapter kita secara otomatis mendapatkan IP dari grid. Lalu simpan. Lalu di sini akan saya tampilkan juga nama hostname, nama host kita. Nah, di sini yang perlu kita pastikan adalah nama hostname-nya adalah, saat ini nama hostname saya adalah Debian. Lalu kita restart layanannya, service network ping restart. Lalu pastikan IP-nya sudah muncul seperti tadi ya, artinya IP address sebenarnya tadi tidak kita ada konfigurasi ulang, hanya memastikan aja layanan DHCP-nya sudah update. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah menginstalasi PPTP. Nah, di sini saya akan menginstalnya melalui DPD. Jadi saya install secara offline. Caranya saya akan tambahkan dahulu DPD-nya dengan mengarahkannya kepada DPD 1. Lalu apt cd-rom add. Lalu enter. Selanjutnya kita tambahkan ke DPD 2. Lalu kita gunakan apt cd-rom add. Enter. Lalu pada DPD 3 kita masukkan repositorinya juga. Lalu kita update apt date. Nah, kita cek apakah sudah masuk di file etc apt source.list. Nah, di sini sudah masuk di PD 1, 2, dan 3. Nah, saya installnya melalui DPD, jadi melalui debian.org ini akan saya nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar. Lalu kita hapus layar, maka kita install aplikasi PPTP. Karena di sini Debian, maka PPTPD. Caranya apt install PPTPD. Enter. Lalu lanjutkan dengan mematikan Y. Nah, jika muncul seperti ini, berarti proses installnya tidak jalan, maka kita paksa dengan menggunakan apt install min-fix broken. Enter. Y. Enter. Kita masukkan di PD 1, jadi ternyata aplikasinya berada di PD 1. Enter. Ya, sudah berhasil. Bisa kita cek dengan perintah dpkg min-l pptpd. Nah, di sini sudah nampak bahwa pptpd sudah terinstall versi 1.4. Oke, clear. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi yang terletak pada file nano etc pptp
d.com, lalu enter. Kita menuju baris paling akhir, paling bawah. Ini adalah konfigurasi yang menunjukkan cukup dua baris ini saja yang kita ganti, itu local IP dan remote IP. Local IP ini adalah IP yang akan dijadikan nanti sebagai IP tunnelnya atau IP untuk adapter VPN-nya yang ada di server. Maka saya ganti, misalnya kita buat IP lokal 10 10 10 1 misalnya. Anda bisa menggunakan IP yang lain. Lalu remote IP adalah IP yang digunakan untuk remote yang sesuai dengan network untuk local IP. Cara penulisannya bisa menggunakan IP pertama hingga berapa banyak yang digunakan. Jika tidak berurat maka dia harus diberi tanda koma. Nah, di sini saya misalkan saya buat mulai dari 10 10 10 10 sampai 10 10 10 20, maka cukup saya tulis 20. Jadi ada remote IP-nya ini ada sekitar 11, mulai dari 10 10 10 10 hingga 10 10 10 20. Jadi untuk 10 10 10 20-nya tinggal ditulis angka host ID-nya saja. Lalu jika sudah, lalu simpan, lalu enter. Langkah berikutnya adalah memberikan nama kita buka file pptpd option, lalu di sini kita berikan nama, itu nama server atau nama host name tadi yang sudah kita berikan. Di sini namanya tadi adalah Debian untuk hostname kita. Lalu berikutnya adalah memberikan MS. DNS ini kita tulis karena klien kita nanti menggunakan klien Windows yang merupakan Microsoft. Jadi kita berikan MS Microsoft DNS. Di sini kita masukkan saja punya Google ya, yaitu 8888 yang merupakan DNS untuk Google yang paling banyak digunakan. Nah, jika sudah, pastikan hapus tanda pagarnya, lalu simpan, press dan enter. Berikutnya adalah membuat nama usernya yang akan nanti masuk ke dalam layanan VPN. Caranya kita buat user biasa, caranya add user. Saya akan buat user dengan nama misalnya Ahmad. Lalu berikan passwordnya. Misalnya saya buat passwordnya root. Lalu data di sini bisa Anda isi secara lengkap atau cukup dikosongkan. Lalu setelah kita buat user, baru kita buatkan user tadi untuk dimasukkan ke dalam VPN yang berada dalam file nano etc ppt chap secret. Cara penulisannya adalah untuk klien tadi, nama untuk kliennya kita beri nama Ahmad, kemudian servernya adalah itu server di VPN kita dengan namanya, nama hostname-nya yaitu Debian. Lalu passwordnya jadi saya buat root. Lalu IP address untuk klien ini bisa jadi kliennya nanti bisa dari mana saja mengakses, maka bisa kita tentukan IP address-nya. Namun lebih fleksibel jika kita berikan IP address-nya
bebas, maka berikan tanda bintang. Artinya IP address apa saja bisa mengakses asal user dengan secretnya itu sudah sesuai. Jika sudah, Anda juga nanti bisa menambahi dengan user yang baru di baris berikutnya. Lalu simpan, yes, enter. Baik, hanya itu konfigurasinya. Lalu setelah selesai kita konfigurasi, lalu kita restart layanannya. etc initd pptpd restart. Nah, pastikan oke. Lalu jika sudah, lalu bisa kita cek statusnya apakah sudah jalan. Nah, jika seperti ini menunjukkan bahwa layanannya sudah jalan. Sekarang kita mengaksesnya dari klien. Saya menggunakan Windows yang merupakan PC host ini. Kita buka networknya, kita masuk ke klien, lalu pada bagian network and sharing center kita set up new connection or network, lalu kita pilih connect to our flash. Kita buat flash yang baru, maka di sini kita buat use my internet connection VPN. Kemudian internet address-nya adalah IP address internet yang ada di dalam server. Tadi kalau server kita cek tadi adalah IP DHCP, bisa kita tampilkan kembali, yaitu 192.168.43.119. Kita masukkan di sini 192.168.43.119, lalu next. Namanya untuk name-nya atau username-nya adalah username yang tadi kita masukkan, itu Ahmad, dengan password root. Bisa Anda tampilkan Ahmad dan root, lalu connect. Kita tunggu proses verifikasi username dan password. Ada kalanya proses verifikasi ini mengalami kegagalan, namun jika Anda menemukan pesan you are connected, berarti prosesnya berhasil. Jika misalnya Anda mengalami kegagalan, Anda bisa mengulangi lagi, dan bisa juga Anda tampilkan di sini sudah tampil VPN connection-nya. Kita bisa cek IP address-nya, detail bahwa IP-nya adalah 10.10.10.10 yang tadi yang kita buat sebagai IP remote. Kalau tadi misalnya Anda mengalami kegagalan, bisa menjalankan VPN connection dengan mengklik connect. Jadi karena ini sudah connect, maka tulisan di sini adalah disconnect. Bisa Anda menjalankan dengan klik kanan connect. Nah, kita cek statusnya tadi sama detail ya, 10.10.10.10. Hal ini menunjukkan bahwa klien sudah connect ke server. Klien sudah connect ke server melalui jaringan internet. Munculnya tadi adapter baru, yaitu adapter VPN, adalah sebuah adapter untuk tunnel menuju ke server. Sekarang kita uji, kita tes. Pertama dari server, kita cek kembali IP-nya, IP address-nya. Akan muncul adapter baru, yaitu PPP0, yaitu point to point, yang menggunakan IP lokal tadi yang kita buat, yaitu 10.10.10.1. Lalu dari klien tadi sudah kita cek IP-nya, yaitu ini. Kemudian kita lakukan uji dari klien dengan menggunakan CMD. Kita bisa ping ke 10.10.10.1. Nah, jika replay seperti ini menunjukkan bahwa klien sudah connect ke server. Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi penguji lainnya, menggunakan FTP atau menggunakan file server, atau menggunakan WinSCP atau FileZilla untuk mengupload
atau mengirim data atau mendownload dari klien ke server, di mana jaringan yang digunakan saat ini adalah jaringan privat. Demikianlah konfigurasi VPN server menggunakan PPTP atau Point to Point Tunnel Protocol pada Debian 9. Mudah-mudahan bermanfaat dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.